Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Fitri Handayani. Di sini saya akan menyampaikan tentang deadlock. Yang pertama, definisi deadlock. Deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Karena beberapa proses itu saling menunggu, maka tidak terjadi kemajuan dalam kerja proses-proses tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa deadlock itu suatu hambatan yang mengakibatkan tidak terjadinya kemajuan dalam proses-proses yang terjadi. Lalu model deadlock. Urutan kejadian pengoperasian sumber daya itu ada 3. Yang pertama request. Request ini meminta pelayanan sumber daya. Kemudian use. Use ini memakai sumber daya. Kemudian release. Release itu melepaskan pemakaian sumber daya. Jadi tahap pengoperasian sumber daya itu ada 3 itu. Request, use, release. Itu tahapnya. Kemudian itu terdapat gambar. Ada P1, P2, R1, dan R2. P1 ini merupakan proses 1 yang membutuhkan resource 2. Tetapi P2 juga membutuhkan resource 2. Jadi resource 2 ini digunakan P1 terlebih dahulu. Resource 2 jika selesai digunakan oleh P1, maka resource 2 akan digunakan P2. Begitu juga dengan resource 1 yang akan digunakan P1 dan juga P2. Kemudian syarat deadlock. Yang pertama, mutual exclusion. Mutual exclusion ini setiap sumber daya saat itu diberikan tepat satu proses. Jadi di mutual exclusion ini satu sumber daya digunakan dalam satu proses. Jadi tidak ada proses lain yang menggunakan satu sumber daya itu tadi. Kemudian hold and wait. Hold and wait ini proses yang sedang menggenggam sumber daya, menunggu sumber daya baru. Nah, dalam proses ini terdapat terjadi menunggu untuk mendapat sumber daya yang baru. Kemudian ada non-preemption. Nah, non-preemption ini merupakan sumber daya yang sebelumnya diberikan tidak dapat diambil paksa dari proses itu. Jadi, sumber daya yang sudah diberikan itu tidak dapat diambil paksa oleh sebuah proses tanpa adanya izin. Kemudian circular wait. Nah, dalam proses ini harus terdapat rantai sirkular dari dua proses atau lebih, masing-masing menunggu sumber daya yang digenggam oleh anggota berikutnya pada rantai itu. Kemudian ada metode mengatasi deadlock. Yang pertama, deadlock prevention. Metode ini berkaitan dengan pengkondisian sistem agar dapat hilang kemungkinan terjadinya deadlock. Nah, metode ini juga paling banyak dipakai, tetapi sering menghasilkan utilisasi sumber daya yang buruk. Itu kekurangannya. Kemudian yang kedua, ada deadlock avoidance. Nah, tujuan metode ini tuh menghindarkan kondisi-kondisi yang menimbulkan deadlock. Agar memperoleh utilisasi sumber daya yang baik, pada metode ini sistem operasi memeriksa semua permintaan secara hati-hati. Jika sistem operasi menemui bahwa alokasi sumber daya menciptakan risiko deadlock, sistem menolak pengaksesan itu. Dengan itu, deadlock akan terhindar. Kemudian yang ketiga, deadlock detection and recovery. Dalam metode deteksi ini digunakan pada sistem yang mengizinkan terjadinya deadlock. Tujuan metode ini adalah untuk menentukan apakah terjadi deadlock dan menentukan secara presisi proses-proses dan sumber daya yang terlibat deadlock.
Metode pemulihan dari deadlock digunakan untuk menghilangkan deadlock dari sistem, sehingga beroperasi kembali bebas dari deadlock. Lanjut, strategi pencegahan deadlock. Yang pertama, tiap proses harus meminta semua sumber daya yang diperlukan sekaligus dan tidak berkelanjutan sampai semua diberikan. Yang kedua, jika proses telah sedang memegang sumber daya tertentu, untuk permintaan berikutnya, proses harus melepas dulu sumber daya yang dipegang. Kemudian yang ketiga, beri pengurutan linear terhadap tipe sumber daya pada semua proses, yaitu jika proses telah dialokasikan suatu tipe sumber daya, proses hanya boleh meminta pada saat berikutnya, yaitu meminta sumber daya tipe pada urutan yang berikutnya. Kemudian strategi penghindaran deadlock juga ada 2. Strategi penghindaran deadlock ini ada safe state. Safe state ini merupakan state yang dinyatakan sebagai state selamat. Jadi, jika tidak deadlock dan terdapat cara untuk memenuhi semua permintaan yang ditunda tanpa menghasilkan deadlock dengan menjalankan suatu urutan tertentu, itu dinamakan dengan safe state atau state selamat. Kemudian unsafe state. Unsafe state ini jika ternyata tidak terdapat cara untuk memenuhi semua permintaan yang saat ini ditunda, pada state unsafe state ini tidak terdapat barisan pengalokasian yang dapat membuat semua proses selesai. Jadi unsafe state ini berarti deadlock, hanya menyatakan bahwa state tersebut berkemungkinan menuju deadlock karena tidak ada jalan keluar untuk menyelesaikan proses tersebut. Kemudian ada algoritma Banker. Algoritma ini dikembangkan oleh J.W. Dijkstra untuk mencegah terjadinya deadlock. Algoritma ini disebut algoritma Banker karena memodelkan seorang banker di kota kecil yang berurusan dengan sekumpulan nasabah yang menghendaki kredit. Pada algoritma ini, kondisi-kondisi mutual exclusion, hold and wait, dan no preemption diizinkan, serta proses-proses melakukan penggunaan eksklusif sumber daya lain, serta sumber daya itu tidak diizinkan di-preempt oleh proses lain. Di sistem operasi selalu memelihara agar dalam state safe, agar dalam safe selamat, cepat atau lambat, semua permintaan dapat dipenuhi dan semua proses dapat berakhir dengan algoritma Banker ini. Nah, implementasi algoritma penghindaran deadlock ini, yang pertama ada algoritma safety. Kemudian yang kedua ada algoritma resource request. Algoritma safety ini adalah algoritma untuk mencari apakah sistem dalam keadaan safe atau unsafe. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama, work dan finish itu merupakan vektor dengan panjang M dan N. Inisialisasi work sama dengan available dan finish sama dengan false. Untuk kemudian yang kedua, carilah I sedemikian hingga. Finish sama dengan false, need sama dengan kurang dari sama dengan work. Kemudian yang ketiga, work. Work sama dengan work plus allocation, finish sama dengan true. Kemudian jika finish true untuk semua, maka sistem dalam keadaan safe.
Kemudian yang kedua, algoritma resource request. Misalkan request I adalah vektor request untuk proses PI. Jika request I sama dengan K, maka proses PI ingin agar K segera ada untuk tipe RG. Jika resource diminta oleh PG, maka akan terjadi yang pertama, jika request I kurang dari sama dengan need, ke langkah 2, jika tidak, maka akan terjadi kesalahan, yaitu proses berada di luar klaim maksimum. Jika request I kurang dari sama dengan available, ke langkah 3, jika tidak, PI harus menunggu karena resource tidak tersedia. Kemudian itu ada modifikasi. Kemudian ada contoh ilustrasi algoritma banker. Nah, jadi ini ada contoh soalnya. Suatu sistem komputer memiliki dua buah resource, yaitu resource A sebanyak 6 buah dan resource B sebanyak 11 buah. Kemudian ada 4 proses dalam sistem tersebut, P0, P1, P2, dan P3. Dengan mengalokasikan dan maksimum resource yang dibutuhkan seperti yang ada pada tabel di bawah. Nah, di situ sudah terdapat proses P0, P1, P2, dan P3 dengan alokasi P0 A2, B1 dengan max A5, B3 dan seterusnya sampai P3 yang tertera pada tabel. Kemudian available yang kita ketahui pertama pada P0 itu ada 2, available A itu 2, kemudian yang B itu 4, karena pada soal yang tertera pada soal resource A itu 6, jadi sisa dari alokasinya, kan alokasinya yang A itu ada 2, 1, 0, 1, jadi kan itu ada 4, sisanya tinggal 2, jadi kita masukkan angka 2 di available yang A. Kemudian yang B itu ada 1, 1, 3, 2, jadi resource-nya yang digunakan itu sebanyak 7, jadi 11 dikurangi 7 ada 4, sisanya itu D4, jadi dimasukkan ke available yang pertama, di lurusnya P0. Kemudian need ini merupakan resource yang masukan yang kurang. Nah, kan pada misalnya itu pada P0. Nah, alokasinya kan 2, 1. Sedangkan max-nya 5, 3. Jadi masih membutuhkan berapa untuk memenuhi ke max. Alokasi ini untuk mencapai ke max. Jadi masih membutuhkan 32. Jadi need ini merupakan berapa yang dibutuhkan untuk mencapai max dalam proses-proses yang terjadi. Nah, dan available ini yang di bawah ini dari PO1, P1, P2, dan P3 itu merupakan hasil dari need yang diselesaikan untuk mengetahui apakah algoritma ini termasuk algoritma safety atau unsafe. Ternyata algoritma ini merupakan algoritma safety karena available-nya terjawab semua dan semua proses juga meskipun saling menunggu, ada yang menunggu, tetapi proses tersebut terselesaikan.
Kemudian untuk kita ketahui urutan proses yang terjadi, jadi dari P3, kemudian P0, kemudian P1, kemudian P2. Karena pada available ini itu need itu harus lebih kecil dari available. Jadi jika kita lihat dari P0 dengan available itu nilai need-nya lebih besar, jadi kita lanjut ke P1. P1 juga lebih besar, kita lanjut ke P2. P2 juga lebih besar, kita lanjut ke P3. P3 hasilnya sama, jadi kita gunakan, kita proses P3 terlebih dahulu. Dan setelah itu diketahui available-nya jadi 36, lanjut kita proses lagi kembali ke P0. 36 available 36 dan need 32, need lebih kecil, maka dapat kita proses P0 sehingga menghasilkan available 57. Kemudian kita lihat P1 dengan need 53, jadi bisa diproses dan menghasilkan available 68. Kemudian kita lihat need yang P2 41, sehingga need lebih kecil daripada available, jadi menghasilkan available 71. Dengan urutan proses yang terjadi tadi, P3 terlebih dahulu, kemudian P0, P1, dan diakhiri dengan P2. Kemudian andaikan P2 meminta 1 resource A dan 0 resource B, maka terjadi request 1 sama dengan 1, 0, sehingga kedudukan yang baru akan terjadi. Nah, available ini harus nilai request harus lebih kecil dari nilai available. Jadi available tadi pertama kan 24. Nah, request 1 itu 10. Jadi 24 dikurangi 10 sama dengan 14. Nah, available ini menjadi available yang baru pada permintaan request 1, sehingga P2 juga akan berubah pada alokasinya. P2A berubah menjadi 1 dan yang B 3 karena request resource B tadi 0, sehingga tetap angkanya 3. Jadi P2 dengan alokasi yang baru itu 3, 1 dan 3. Kemudian need yang pertama tadi kan 41 untuk P2. Kemudian dengan need yang pertama tadi dikurangi dengan request 1 tadi 10, maka hasilnya 31. Kita tulis ke tabel yang need baru untuk P2 itu 31. Kemudian kita cari available-nya. Kan nilai available itu need harus lebih kecil dari available. Kita lihat untuk P0 32 lebih besar, jadi kita lanjut. Untuk P1 tetap lebih besar, P2 masih lebih besar, P3 masih lebih besar. Jadi untuk request 1 tadi dengan permintaan resource 1 A dan resource 0 B, maka pada proses ini termasuk dalam algoritma unsafe karena prosesnya tidak dapat diselesaikan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.